Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Desember 2021. Wah, suara saya lagi seksi ini. Hari ini saya ingin mengajak kembali kita berdoa untuk mereka yang tertimpa musibah bencana erupsi di Gunung Semeru, Lumajang. Juga mereka yang terkena bencana banjir di Makassar dan Denpasar. Semoga Allah senantiasa meringankan setiap beban dan duka mereka. Dan semoga bencana segera berlalu dan Tuhan senantiasa mengaruniakan pelangi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11. Ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah saudara-saudari sekalian pernah mendengar tentang litani serba salah imam? Konon dikatakan demikian. Imam masih muda, dibilang kinyis-kinyis alias kekanak-kanakan. Imam sudah tua disebut sampun sepuh alias lebih baik pensiun saja. Imam jarang di pastoran dikatakan super sibuk, tidak pernah jaga gawang. Imam kebanyakan di rumah di pastoran dibilang raker alias ora kerjo. Ketika imam mengikuti kehendak umat, dibilang tidak punya pendirian. Namun ketika imam mempertahankan pendapatnya, dibilang diktator. Wes serba salah pokoknya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengumpamakan angkatan di zamannya seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Perumpamaan ini dikatakan Yesus menanggapi sikap orang-orang di zamannya yang menolak dan merasa paling benar sendiri. Yesus menyinggung sikap kekanak-kanakan mereka yang gak mau mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis dan menolak dirinya. Mereka berlaku seenaknya sendiri, sesuai dengan selera mereka dan semau-maunya. Ngapain juga saudara-saudari kalau kita pikir-pikir, anak-anak duduk-duduk, nongkrong di pasar, dia tiup seruling, atau dia menyanyikan kidung duka. Mau ngapain? Nggak pas. Pasar bukan tempat orang berpesta. Untuk apa meniup seruling di pasar? Dan pasar juga bukan rumah duka. Untuk apa menghidungkan kidung duka di pasar? Inilah sikap kekanak-kanakan dari orang-orang Yahudi yang menolak dan tidak menerima Yesus dan tidak mau percaya pada apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus melanjutkan dengan bersabda, Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum,
namun dibilang kerasukan setan. Lalu datanglah Anak Manusia, ia makan dan minum bersama dengan orang-orang berdosa. Malah mereka mengatakan, lihat ini pelahap dan peminum. Inilah mental kekanak-kanakan yang semaunya sendiri saja, gak peduli dengan yang lain. Dan I don't care, kata bahasa anak-anak zaman sekarang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita macam orang-orang Yahudi di zaman Yesus yang menolak dan hanya mau menang sendiri saja? Atau kita telah sungguh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan matang dalam iman, yang sungguh-sungguh kita ungkapkan dalam keseharian hidup kita? Mari, jangan lagi menjadi pribadi-pribadi yang kekanak-kanakan, namun marilah kita semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan cinta kasih. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.